Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Purnamasari, pengajar biologi di SMA MIS Jakarta. Saya siap menjalankan uji kinerja untuk materi sistem respirasi pada manusia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sahabat bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kelasnya dalam keadaan bersih, seragamnya juga rapi, berarti siap untuk belajar hari ini ya di kelas. Nah, untuk itu, mari kita buka dulu pembelajaran kita dengan berdoa. Farsha, tolong pimpin doa. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Farsha sudah memimpin doa. Nah, materi kita hari ini masih melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari struktur dan fungsi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutannya. Peraturan di kelas yang pertama, kalian nanti akan menggunakan handphone untuk kegiatan diskusi kelompok, tapi tidak boleh digunakan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pembelajaran. Jadi buka aplikasi lain saat pembelajaran dilarang ya. Terus yang kedua, itu gambar berbicara yang dicoret. Kok nggak boleh berbicara? Boleh, tapi saat berdiskusi. Namun kalau saat pembelajaran yang membutuhkan konsentrasi, jadi kita tidak diperbolehkan berbicara hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Terus yang berikutnya, usaha mau ruang kelas ini tetap bersih supaya kita nyaman dalam belajar. Nah, ini dia KD dan indikator dari pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi. Jadi selain kita mempelajari struktur, fungsi, prosesnya, kita juga akan mempelajari gangguan yang ada pada sistem respirasi. Nah, untuk pertemuan kali ini, indikatornya itu menyimpulkan hubungan struktur fungsi dan mekanisme pernapasan, menganalisis gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan, dan yang terakhir menganalisis pengaruh rokok dengan kesehatan organ respirasi. Untuk yang KD keterampilannya, itu menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan struktur dan fungsi organ pernapasan berdasarkan studi literatur. Nanti kalian akan melaksanakannya di kegiatan kelompok. Berikutnya nanti tagihan terakhirnya adalah mempresentasikan hasil dari pengaruh rokok dengan kesehatan pernapasan, hubungan kondisi udara, lingkungan yang tidak bersih, perilaku merokok dengan struktur organ pernapasan, dan penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Nah, ini kan KD sama IPK-nya, tujuannya juga sama. Masih berkaitan dengan hubungan antara struktur jaringan penyusun sistem respirasi, bioproses, dan gangguan fungsinya. Kali ini kita akan mempelajarinya dengan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, kita review dulu ya, organ pada sistem pernapasan. Apa aja organ pada sistem pernapasan? Hidung. Yang pertama, di hidung ada apa? Rambut-rambut hidung, jangan bulu, rambut. Yang punya bulu apes, kalau manusia punyanya rambut. Rambut-rambut hidung, untuk apa itu? Menyaring udara yang masuk melalui hidung. Selain dari hidung, bisa nggak nafas dari tempat yang lain? Bisa, tapi lebih aman yang mana? Hidung. Jadi kita nggak cepat dehidrasi juga kan, kalau mulut kan pas mangap banyak uap air yang keluar, jadi kita lebih cepat lelah. Makanya kalau naik gunung tuh tahan mulutnya untuk terbuka supaya nggak cepat lelah. Dari hidung, terus apa lagi? Faring atau tekak ya, kalau bahasa umumnya itu pertemuan antara rongga mulut dengan rongga hidung. Jadi makanya THT, telinga, hidung, tenggorokan kan nyatu. Nah, jadi ada tekak di situ penghubungnya. Habis faring apa? Laring. Di laring ada apa? Pita suara. Jadi kalian bisa bersuara karena siring atau pita suara itu digetarkan saat udara masuk melalui pernapasan. Habis faring, laring, kemana lagi? Trakea. Trakea apa namanya? Batang tenggorokan. Dari trakea baru menuju ke bronkus, cabang dari batang tenggorokan. Nah, ini kita lihat ya. Ini hidung. Nah, kenapa kita harus bernafas? Supaya apa kita bernafas? Supaya dapat apa? Oksigen. Emang oksigen penting nggak buat tubuh kita? Penting. Nih, lihat ya.
kemarin waktu kita belajar sistem sirkulasi, kita udah tahu kan darah membawa oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dapat oksigennya dari mana? Dari sistem pernapasan. Jadi di kelas 11 ini materi kita tuh saling bergantung satu sama lain karena fungsi di tubuh kita itu saling menunjang. Jadi darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida itu mengalir secara terus-menerus tanpa henti sampai akhir hayat kita. Nah, kalau di Zoom, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Disitulah letak difusi dari oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang udah lebih enak ya, kita walaupun di tempat-tempat yang banyak kerumunan kita masih menggunakan masker, tapi kalau di udara terbuka kita sudah diperbolehkan membuka masker. Nah, kita sudah melewati masa-masa yang berat di mana kita harus menjaga sistem pernafasan kita dari serangan virus. Nah, sekarang disaksikan dulu video berikut ini. Kilatan cahaya, impuls listrik super cepat, semuanya diperlukan. Oh, bukan kok. Ini bukan badai betin atau burrito raksasa yang kamu makan. Tapi kamu sendiri. Iya, kamu baru saja menguap, mengirimkan gelombang energi kuat melalui tubuh. Coba ulangi lagi menguapnya. Aku menjelaskan prosesnya. Awalnya udara dan aku, si mobil yang kamu lihat di sini, masuk ke mulut dari lubang hidung. Satu lubang hidung saja ya, karena lubang satunya beristirahat dengan sendirinya. Kamu lagi makan ya? Jangan menghirup napas sambil mengingat pizza. Cuma banyak yang bisa melakukan dua hal ini sekaligus. Kamu sudah sampai di Paris. Disinilah udara dan makanan bercampur. Saluran ini panjangnya sekitar 12,5 cm dan berfungsi sebagai pemilah. Nah, kalau yang ini namanya epiglotis. Di organ ini kami berpisah dengan makanan. Epiglotis mengalahkan makanan agar melewati saluran pencernaan menuju esofagus. Oke, tadi videonya tentang apa? Perjalanan oksigen. Jadi begitu pentingnya oksigen bagi tubuh kita. Kalau oksigen itu tidak tersuplai ke seluruh organ yang ada di tubuh kita, apa yang terjadi? Iya. Tahu istilah koma? Nah, koma itu sebenarnya suplai oksigen itu tidak sampai ke otak sehingga kehilangan kesadaran. Silakan kita laksanakan pretest dulu. Boleh di-scan dari papan tulis atau lihat linknya yang sudah dikirim di grup. Silakan dikerjakan, pilih dengan namanya ya yang sesuai. Bisa nggak? Udah masuk ke halaman pretestnya? Oke, karena udah semua, kita lanjut ya. Tadi pretestnya sebelum kita pelajari materi hari ini. Nah, untuk menguatkan materi kita, nah Ustazah akan buat di sini make a match ya. Temukan pasangannya. Di sini ada Karubi, kartu Uno biologi. Karubi ya, udah kayak kalau kita mau manggang daging kan ada jenis dagingnya Karubi. Nanti Ustazah akan berikan secara random, kalian temukan pasangannya. Tapi kalau belum dibilang start, jangan langsung cari pasangannya ya. Silakan nanti boleh bergerak masing-masing mencari pasangan dari kartu yang kalian dapatkan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan boleh berpindah-pindah tempat untuk mencari pasangannya. Pasangan tercepat ada rewardnya. Ayo, temukan ciri-cirinya, karakteristiknya. Ada yang sama nggak? Oh, ini jawabannya. Ada yang, iya coba dicari dudanya. Emang pasangannya? Iya. Coba lihat. Wah, ada duluan ya. Ada sudah nemu pasangannya. Oke, yang pertama ada. Oke, lanjut. Siapa lagi bawa pasangannya? Ini Nindi sama siapa? Oke. Pasangan kedua sudah ada.
Mana? Coba sih lihat. Pasangannya bukan. Bagian tenggorokan yang terletak di belakang tenggorokan setara dengan jakun. Laring, benar. Gelembung kecil yang berisi udara pada sistem pernapasan. Alveolus, oke. Terus tulang rawan ini ya, trakea. Nah, kamu pasangannya sama siapa? Nah, ini buat Ada ya. Oke. Bagi ada yang bingung, Aura gimana jadi pasangannya? Ada nggak yang pasangannya deketan ternyata duduknya? Oh, depan sendiri. Kamu mencari-cari. Kamu mencari-cari ke kiri, nggak taunya pasanganmu depan sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita. Nah, di sini lihat ya. Amati gambar berikut ini. Gambar yang sebelah kiri gambar apa? Orang yang sedang merokok ya. Apakah merokok itu sebuah kegiatan yang patut ditiru? Tidak boleh ya. Dalam agama kita, merokok itu bagian dari zolim sama tubuh sendiri ya. Karena lebih banyak mudaratnya. Terus yang sebelah kanan? Pakai masker. Terus lingkungannya bagaimana? Iya. Tercemar. Jadi sebenarnya visualisasi untuk mewakilkan lingkungan yang tercemar. Kalau di Indonesia lingkungan yang tercemar biasanya disebabkan oleh apa? Asap kendaraan bermotor. Terus apa lagi? Pabrik. Terus pembakaran hutan sering banget. Ya, sampah masih ada juga yang bakar sampah di lingkungan ya. Itu udah ada peraturannya, tidak boleh. Nah, sekarang dari kedua gambar ini silakan buat rumusan masalah dari gambar tersebut. Rumusan masalah berarti gunakan kalimat tanya ya. Silakan, yang bisa angkat tangan. Yang bisa siapa? Ayo menyampaikan rumusan masalah yang kalian buat. Ya, boleh. Oke, Kia, silakan. Apa dampak merokok? Dalam kesehatan tubuh. Khususnya kesehatan apa? Materi kita? Kesehatan organ pernapasan. Oke, rumusan masalah Kia bisa ya. Dampak dari merokok bagi kesehatan organ pernapasan. Berikutnya, siapa lagi? Ya, ada? Bahaya perokok pasif atau aktif. Lebih bahaya mana? Perokok aktif atau perokok pasif? Karena ada loh waktu itu Menteri Kesehatan yang meninggal karena kanker paru-paru. Ternyata beliau bukan perokok aktif. Tapi bisa kena kanker paru-paru. Jadi nanti kalian bisa ulas lebih dalam lagi mana yang lebih berbahaya, faktor penyebabnya, dan sebagainya. Oke, rumusan masalah yang ketiga, silakan. Ada yang mau menyampaikan rumusan masalahnya? Oke, Fatsya, silakan. Apa yang menyebabkan udara tercemar? Faktor apa yang menyebabkan udara tercemar? Ya, dikatakan tercemar karena apa gitu. Oke, berikutnya ada lagi? Silakan. Bagaimana cara melindungi organ pernapasan kita dari kondisi yang ditampilkan? Apa ini? Asap rokok dan polusi. Oke, bagus ya. Udah pakai tadi kan udah ada apa, udah ada bagaimana, mengapa. Nah, sekarang kita akan membagi kalian ke dalam kelompok, yaitu kelompok 1 ada Andin, Farsha. Terus kelompok 2 Fajrina, Diva, dan Dinda. Kelompok 3 Anissa, Aulia, Cahya, dan Nindi. Silakan berkumpul. Anissa, Aulia, Kia, Nindi. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mau di mana? Kelompok 3? Ini udah pada mana baginya? Ya, boleh berhadapan. Dibalik aja kamu ya. Biar lebih gampang diskusinya. Rumusan masalah yang pertama yang kalian angkat apa? Dampak merokok. Penyakit apa saja yang ditimbulkan dari udara tercemar? Oke, bagus. Silakan dilanjutkan. Kelompok 3, rumusan masalahnya apa kalian? Yang pertama? Ini apa saja kandungan yang terdapat dalam rokok. Nah, berarti cari kandungan yang berbahaya. Kalau tadi kan kita sepakat rokok itu berbahaya, berarti kandungannya apa yang silakan dieksplorasi lebih lanjut. Masalah-masalahnya bebas ya dari tiap kelompok. Silakan temukan masalahnya
Pecahkan masalah tersebut dengan menemukan solusinya. Kanker pada organ pernapasan. Kenapa? Aliens itu termasuk Itu mau ini ya artikel, tapi sifatnya dia komersil kan? Dia jualan apa tuh? asuransi. Iya. Hati-hati kalau ngeliat yang kayak gitu. Karena kalau yang sifatnya komersil kan tujuannya ya untuk gain attention dari orang agar produknya laku kan. Jadi cari sumbernya jangan yang seperti itu, cari dari jurnal penelitian, dari artikel kesehatan. Kalian harus kritis ya dalam menerima informasi di era sekarang ini. Informasi sangat banyak, tapi harus dipilih mana yang benar, mana yang kurang tepat. Jangan sampai terjebak hoax. Kalian juga bisa temukan loh hubungan dari tadi gambar pertama dengan gambar kedua. Itu juga saling berhubungan. Apa hubungannya? Ada yang bisa kelompok 1, 2, 3? Iya, itu adalah yang gambar pertama itu apa? Penyebab dari salah satu penyebab dari gambar yang kedua kan? Ini dia secara random. Ada yang tahu nggak di Google itu kita bisa tahu loh ngecek kadar kualitas udara di Indonesia, khususnya bisa di kota Jakarta itu bisa. Dan tiap hari itu berubah-ubah. Kapan Jakarta paling bersih? Pas pandemi COVID ya, jadi bersih sekali udaranya. Kalau kalian di gedung tinggi, misalnya di lantai 50-an, saat kalian lihat ke bawah itu tidak jelas. Kan kalau dari lantai 50-an, kalau lihat ke bawah kan kayak kecil-kecil ya. Tapi kalau tertutup oleh kabut, yang kalian sebut kabut itu sebenarnya bukan kabut, tapi itu adalah polusi. Jadi orang yang di gedung-gedung tinggi itu serasa kerja di atas awan, padahal sebenarnya itu adalah polusi. Oke, penampilan kelompoknya kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Farsha, Saya Ada. saya Andin. Kami ingin mempresentasikan sistem respirasi. Jadi yang pertama, apa sih struktur dan fungsi organ respirasi? Nah, jadi di organ respirasi itu ada berapa nih? Ada 8 organ. Yang pertama itu hidung. Hidung itu tempat keluar masuknya udara. Dia juga punya bulu-bulu halus. Punya rambut-rambut halus yang fungsinya untuk menyaring udara. Terus kalau yang kedua itu faring, dari hidung ke faring. Nah, faring ini dia yang menyalurkan udara dari hidung mulut ke trakea. Ada penyakit sistem respirasi, banyak kan penyakit sistem respirasi. Salah satunya itu ada asma. Asma itu berarti ada penyempitan, ada TBC, ada pneumonia, terus ada emfisema, kanker paru-paru, bronkitis, asfiksi, dan influenza. Oke, yang selanjutnya ini ada analisis. Yang pertama itu rumusan masalahnya apa dampak merokok bagi kesehatan. Nah, jadi dampak merokok itu adalah jadi organ yang paling pertama rusak adalah paru-paru. Jadi kalau misalnya kita ngerokok atau perokok pasif maupun aktif ya, itu yang organ yang pertama itu adalah paru-paru. Terus asap tersebut terhirup dan masuk ke paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang bronkitis, pneumonia, kanker pada organ pernapasan. Nah, yang kedua, apa gangguan pernapasan yang dapat diderita akibat pencemaran udara? Yang pertama itu ada ISPA atau infeksi saluran pernapasan, ada asma yang menimbulkan batuk juga sesak napas, dan juga pneumonia yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumoniae. Yang ketiga, ini kandungan apa yang terdapat dalam rokok sehingga mengakibatkan organ terganggu.
Jadi yang kita ketahui sama-sama rokok itu sangat berbahaya. Nah, kenapa sih rokok itu berbahaya? Jadi di dalam rokok itu terdapat karbon monoksida, terdapat nikotin, tar, hidrogen, sianida, benzen, formaldehida, arsenik, kadmium dan juga amonia. Nah, semua bahan-bahan yang ada dalam rokok ini dapat menyebabkan terganggunya organ pernapasan. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah respirasi itu adalah proses pertukaran udara. Udara itu kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Terus organ pada sistem pernafasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru dan alveolus. Terus organ pernafasan itu merupakan organ yang harus kita jaga untuk keberlangsungan hidup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka sesi pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Kemudian Tadi penyakit diabetes itu disebabkan sama bakteri. Dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. yang biasanya penyebabnya adalah bakteri. Sama kayak tadi apa yang kalian sebutkan? Pneumonia. Ciri-cirinya apa kalau TBC sakitnya? Dia ada Batuk, bintil-bintil. Ada di paru-parunya, terus batuknya betul kronis ya, Iya. tidak berhenti terus menerus. Pengobatannya itu berlangsung harus berkesinambungan selama 6 bulan sampai bakterinya itu hilang dari paru-parunya. Oke, ada lagi yang bertanya untuk kelompok 1? Tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang organ pernafasan. Dimulai dari aku Diva Syahida Zaulia. Saya Dinda Marsi Alamsyah. Saya Alia Fajrina. Kita akan mempresentasikan tentang organ respirasi. Organ respirasi atau disebut juga organ pernapasan ialah organ yang bertanggung jawab atas kegiatan bernapas. Bernapas itu ialah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air dari tubuh kita. Organ-organ penyusunnya itu ialah yang pertama itu hidung. Hidung itu merupakan juga organ terluar dari organ pernapasan. Gunanya ia sebagai gerbang untuk keluar masuknya udara saat bernapas. Di dalam hidung juga terdapat rambut-rambut kecil halus yang berguna untuk menyaring udara-udara kotor saat pernapasan. Lalu yang kedua itu ada namanya faring. Faring itu tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung. Gunanya itu dia menghubungkan kedua mulut dan rongga hidung itu dengan trakea dan kerongkongan. Nah, terus selanjutnya aku mau jelasin tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu terjadi dalam 2 siklus. Yang pertama ada fase inspirasi, yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalamnya lebih rendah daripada di luar paru-paru. Terus yang kedua ada fase ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari dalam paru-paru keluar karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada yang di luar paru-paru. Habis itu pernapasan terjadi melalui 2 mekanisme, yaitu pernapasan dada yang terjadi karena gerakan tulang-tulang dan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Yang kedua ada pernapasan perut yang terjadi karena gerakan otot diafragma. Penyakit pada sistem pernapasan itu ada influenza. Influenza disebabkan oleh virus yang menular. Ada asma, yang penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Dia disebabkan karena alergi terhadap debu, bulu, serangga kecil ataupun rambut. Terus ada laringitis, ada asfiksi, gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan karena hemoglobin darah mengikat komponen selain oksigen seperti karbon monoksida. Terus ada pneumonia, peradangan pada paru-paru yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumoniae, sehingga alveolus penderita akan terisi cairan. Nah, terus rumusan masalah yang kita punya adalah apa saja sih faktor yang menyebabkan udara tercemar? Yang pertama berasal dari asap kendaraan, lalu industri yang memiliki kandungan gas CO2 atau karbon dioksida, dan CO atau karbon monoksida, dan SO atau sulfur oksida. Nah, itu sulfur dioksida. Nah, sumbernya itu dari modul yang kita punya. Terus selanjutnya adalah bagaimana cara untuk melindungi organ pernafasan, khususnya pada kondisi polusi udara. Yang pertama adalah tidak merokok. Terus yang kedua adalah mencegah infeksi dengan cara cuci tangan, vaksin, terus juga yang penting jaga kebersihan mulut dan hidung. Lalu yang ketiga adalah latihan kardiovaskular. Yang keempat adalah melindungi atau menghindari polusi udara. Cara melindunginya yaitu memakai masker salah satunya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem respirasi. Dengan saya Anissa Aulia. Saya Nindya Nurul Fatia. Saya Tata Kizes.
Di sini saya membacakan struktur dan fungsi beserta penyakit dari sistem respirasi. Dimulai dari struktur dan fungsi. Strukturnya itu ada hidung, fungsinya sebagai keluar masuknya udara saat bernapas. Kemudian ada faring, menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Kemudian ada laring, menghasilkan suara saat berbicara atau kotak suara. Kemudian ada trakea, mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru atau biasa disebut sebagai batang tenggorokan. Ini ada penyelidikan kelompoknya. Masalah nomor pertama itu ada kandungan pada rokok. Analisis pemecahan masalahnya itu ada aseton, nafilamine, metanol, asam asetik, kadium, formalin, toluene, sama geranol. Sumbernya itu dari RSUP Dr. Sarjito. Yang kedua masalahnya itu adalah cara melindungi organ pernafasan. Analisis pemecahannya itu tidak merokok, mencegah infeksi dengan mencuci tangan, menjaga kebersihan mulut dan hidung. Yang ketiga melindungi diri dari polusi udara dengan menggunakan masker. Sumbernya itu dari halodoc.com. Yang ketiga ada mengapa rokok berbahaya. Analisis pemecahannya itu karena menyebabkan lebih banyak kasus kanker pernafasan, dapat merusak DNA, dan dapat mengancam kesehatan. Sumbernya itu dari Dinkes surakarta.go.id. Kesimpulannya itu kan pernapasan itu ada 8. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Terus terdapat banyak faktor yang dapat merusak ya. Salah satunya itu merokok. Agar organ pernapasan kita itu dalam keadaan tetap baik, kita perlu melindungi mereka dengan melakukan gaya hidup yang sehat serta menjaganya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Silakan. Apa yang akan terjadi apabila manusia tidak menghirup oksigen selama 3 menit atau 4 menit? Kalau tidak menghirup oksigen apa yang terjadi? Tidak mengenalkan diri. Mati lah. Enggak, 3 sampai 4 menit. Sosok atau pingsan, iya. Kalau misalnya lebih dari itu sih, itu namanya koma. Iya, Gimana supaya oksigen tidak bisa masuk sampai ke otak? Oke, ada lagi? Udah. Ya, terima kasih pada kelompok 3. Sampai jumpa. Nah, dari penampilan kelompok kalian, banyak ya macam-macam rumusan masalahnya, tapi ada satu yang berkaitan dari rumusan masalah dari tiap kelompok kalian, yaitu tentang bahaya atau dampak dari merokok. Tadi apa aja bahaya dan dampak dari merokok? Ya, salah satu pemicu kanker paru-paru atau kanker pada saluran pernapasan. Sehingga kalau misalnya kena kanker paru-paru, itu penyembuhannya butuh waktu yang lama sampai harus dilubangi, atau istilahnya apa kalau di bagian trakeanya dilubangi untuk jalur nafas? Ayo, ada tahu? Kan trakea kan? Nah, terus kalau di bagian itu apa berarti namanya? Nama istilahnya? Ya, dilubangi jalur nafas di bagian trakea. Torak udah ada. Oh. Nanti temuin ya istilahnya itu. Nah, terus selain itu tadi kalian juga di tiap kelompok menyebutkan zat-zat kimia berbahaya yang dihasilkan dari rokok ya. Tadi ada kadmium, ada aseton. Aseton itu kan buat pembersih cat kuku ya. Ya, ada formaldehid atau formalin, ada arsenik, itu termasuk racun. Ada benzen, ada cyanida. Nah, lebih bahaya mana? Perokok aktif atau pasif? Lebih bahaya pasif. Kenapa? Kalau perokok aktif, selain karena dia pas merokok itu dia menghembuskan sisa asap-asap pembakarannya itu keluar, tapi juga ada lapisan filternya ya di rokok. Tapi sebenarnya dua-duanya sama-sama berbahaya, cuma yang tidak adilnya itu adalah yang perokok pasif, kan mereka tidak merokok tapi harus terkena dampaknya. Oleh karena itu kita sepakat kalau merokok itu tidak baik bagi kesehatan ya. Tadi apa udah ketemu Anissa? Tracheostomy. Jadi dilubangi bagian trakeanya supaya jalur nafasnya lebih mudah. Dan ada juga yang terkena kanker sampai tidak bisa menghasilkan suara sama sekali karena yang diserang laringnya. Kenapa? Kalau rokok aktif, pasif juga Secara tidak langsung kan dia memasukkan asap juga. Asap dari pembakaran rokok itu apa? Karbon apa? Monoksida, karena pembakaran yang tidak sempurna kan. Jadi efeknya dari asapnya, dari kandungan rokok itu tersendiri, itu bisa merugikan organ pernapasan. Dan efeknya juga bisa berkelanjutan, apalagi khususnya kalau kena di anak balita ya, di mana sistem pernapasannya itu belum berkembang dengan baik.
Itu untuk struktur pada sistem pernafasan, fungsinya, terus juga kita mempelajari penyakit-penyakit yang berkaitan pada sistem pernafasan, dan bahaya rokok bagi kesehatan. Selain itu juga, udara tercemar juga menjadi pengaruh yang buruk bagi organ pernapasan kita. Tadi yang nemuin hubungannya apa? Pencemaran itu juga dipelopori atau disponsori dari salah satunya asap rokok. Semakin banyak asap rokok itu juga bisa mempengaruhi jumlah polusi yang ada pada udara. Nah, selain asap rokok bisa juga dari pembakaran pabrik dan sisa dari kendaraan bermotor. Oke, itu untuk refleksi kita hari ini. Nah, ini ada evaluasi yang harus dikerjakan secara masing-masing mandiri ya. Ini untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Ada artikel, jadi silakan dibaca dengan teliti. Nanti di pertemuan berikutnya kita ada ulangan harian ya, materi ini. Karena hari ini sudah habis semua sesuai dengan kompetensi dasar dari bab sistem pernapasan. Yo, nih. Yang lain yang udah silakan dikumpulkan. Oh, ini sama Anissa ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita cari dulu hibroh dari materi kita hari ini apa aja. Yang pertama, kita harus menjaga organ pernapasan dengan cara tidak merokok. Apalagi memakai masker, salah satu bentuk usaha kita. Terus berikutnya, kok gitu? Pembakaran batu bara apa sih yang di seksi killer? Oh, sebenarnya jawaban Anda itu panjang rentetannya, benar juga. Kalau dengan kita menghemat listrik berarti kan pembakaran yang ditimbulkan dari batu bara jadi berkurang. Tuh, lebih panjang, visioner. Karena sayang sekali ya listrik di Indonesia masih bergantung sama batu bara yang asapnya itu bisa menimbulkan polusi. Makanya kemarin salah satu syaratnya Presiden Amerika adalah kalau mau invest di Indonesia harus ninggalin batu bara sebagai sumber energi karena itu tidak ramah lingkungan. Oke, setelah itu apa aja? Pakai masker, terus menjaga organ pernapasan dengan berolahraga, dan yang nggak kalah penting kita juga harus memeriksakan dan mengetahui apa yang terjadi pada tubuh kita. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada gangguan pada tubuh kita tuh kita tahunya setelah parah. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan.